Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita, fisika kita di pertemuan selanjutnya. Kan kita sudah membahas tentang apa itu vektor, kemudian cara menyatakan vektor, kemudian bagaimana penjumlahan vektor, metode penjumlahan vektor itu apa saja, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan langsung bahas mulai dari masih tentang cara menghitung resultan vektor ya. Untuk kasus dua buah vektor yang diantara kedua vektor itu membentuk sudut ini. Nah, sehingga didapatkan bahwa resultan vektornya itu adalah persamaan ini. Nah, sebelum kita membahas ke persamaan ini sehingga didapatkan dari seperti apa, ini didapat dari mana, maka kita harus mempelajari tentang trigonometri. Apalagi trigonometri ini kan belum pernah diajarkan di SMP ya. Jadi ini harus Pak Gigi jelaskan dulu terkait dengan trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri itu berasal dari kata trigono dan metri. Trigono itu menyatakan tri itu tiga, gono itu sudut, berarti tiga sudut, metri itu pengukuran atau cara mengukur. Jadi trigonometri itu adalah pengukuran tiga sudut atau dalam hal ini adalah sebuah segitiga seperti ini. Nah, ini untuk kasus segitiga siku-siku ya. Ini untuk kasus segitiga siku-siku. Di mana ketika kita SMP, ketika kita mengetahui dua buah sisi dari sebuah segitiga siku-siku, maka sisi yang lainnya akan kita dapatkan. Sebagaimana contoh, misalkan kita ingin mencari sisi miring atau sisi Z ini. Berapakah cara menyatakan sisi Z? Maka berdasarkan Pitagoras, nilai Z itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu kan ya. Ini rumus Pitagoras ya. Nah, sekarang kalian harus sudah memahami ada yang disebut dalam segitiga itu, ada yang disebut dengan sinus, ini sinus. Kemudian ini ada disebut kosinus, dan ini adalah disebut sebagai tangen. Nah, sinus kosinus tangen ini adalah bagaimana cara kita mengukur panjang sisi dari sebuah segitiga yang sudut-sudutnya sudah diketahui. Sebagai contoh, di sini ada sinus sudut theta. Sinus sudut theta itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Contoh misalkan kita punya sebuah, ini jangan theta lah ya. Ini kita ganti berdasarkan sama dengan gambar aja, ini alfa ya. Jadi ini sinus alfa, ini juga kosinus alfa, dan ini adalah tangen alfa. Nah, sinus alfa, berapakah sinus alfa? Nah, sinus alfa itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Artinya apa? Kalau misalkan ini sudut alfa, maka Y ini adalah sisi depan atau sisi yang berada di depan sudut alfa. Dan X adalah sisi yang ada di sebelah samping sudut alfa. Dan Z adalah sisi miring dari sudut alfa ini. Sehingga ketika kita mendefinisikan sin adalah sisi depan dibagi sisi miring, maka bisa kita definisikan bahwa sinus alfa itu sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Sisi depan yang mana? Berarti Y. Ya. Sisi depan di sudut alfa itu adalah Y. Sisi miringnya apa? Sisi miringnya dari sudut alfa adalah Z. Berarti sinus alfa adalah Y per Z. Kemudian ada yang disebut dengan kosinus alfa. Kosinus alfa itu adalah sama nilainya dengan perbandingan antara sisi samping dari sudut alfa tersebut dibagi dengan sisi miring dari sudut alfa. Nah, sisi samping dari sudut alfa ini kan ini. Sisi miringnya adalah Z. Sehingga kosinus alfa itu sama dengan sisi samping. Sisi samping berarti X
dibagi dengan sisi miringnya atau Z. Itu kosinus. Jadi bisa juga kalian singkat, sinus itu adalah demi, depan per miring. Kosinus itu adalah sami, samping per miring. Dan yang terakhir adalah tangen theta. Tangen theta itu, tangen alfa. Tangen alfa itu nilainya sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Sisi depan sudut alfa itu kan Y, sisi sampingnya adalah X. Sehingga kita nyatakan tangen alfa sama dengan sisi depannya adalah Y dan sisi sampingnya adalah X. Nah, ini merupakan salah satu cara dari bagaimana kita menentukan sisi-sisi dari sebuah segitiga yang sudutnya diketahui. Bagaimana kalau misalkan kita ingin menentukan sudutnya di sini atau kita sebut dengan sinus beta. Sinus beta, tetap sinus itu adalah depan per miring. Berarti sisi yang ada di depan sudut beta siapa? Ya, sisi yang depan sudut beta adalah X. Berarti sisi depannya adalah X dibagi sisi miringnya. Nah, dari miring dari sudut beta ini adalah tetap C. Jadi, X per C. Begitupun sama untuk cos beta sama dengan, nah, sisi samping sudut beta adalah Y. Dan sisi miringnya adalah Z. Begitupun sama dengan tangen sudut sudut beta sama dengan depannya adalah X dan sisi sampingnya adalah Y. Nah, ini semua sama ya. Jadi kalau sudutnya dimanapun, mau alfa mau beta, prinsipnya sama bahwa sinus sudut sama dengan sisi depan per sisi miring. Sinus demi, kosinus samping miring, tangan depan samping ya, sisi depan per sisi samping. Nah, inilah salah satu dari aturan trigonometrik. Nah, pertanyaannya berapa sudutnya? Nah, dalam trigonometri ada yang disebut dengan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu adalah sudut-sudut yang nilainya itu istimewa. Artinya nilainya itu baku gitu ya, enak dihitung, enak dilihat atau hasilnya mudah memudahkan. Sebagaimana kita lihat, sinus sudut 0 itu berapa? 0. Nah, sudut-sudut istimewa itu yang nanti akan kita gunakan itu mulai dari 0, 30, 37, 45, 53, 60, sampai 90. Sinus sudut 0 adalah 0. Sinus sudut 30 derajat adalah setengah. Sinus 37 adalah 0,6. Sinus 45 adalah setengah akar 2. Sinus 53 adalah 0,8. Sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sinus 90 adalah 1. Nah, ini wajib dihafal ya. Karena ini merupakan basic kita untuk menyelesaikan permasalahan di sudut tiga sudut itu atau segitiga. Kosinus dari sebuah sudut ini dibalik. Jadi satunya itu mulai dari 0. 1 setengah akar 3 yang ini ya, setengah akar 3 jadi sini 0,8, setengah akar 2, 0,6, setengah 0. Nah, ini adalah untuk kosinus. Nah, untuk tangen itu, tangen dari sebuah sudut itu ternyata sama dengan perbandingan antara sinus sudut dengan cos sudut. Jadi kalau misalkan sinusnya 0, cosnya 1, maka tangen adalah 0 bagi 1, hasilnya 0. Begitupun sama tangen 30, berarti setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya adalah sepertiga akar 3. Sampai kemudian sin 60 adalah akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah, hasilnya akar 3. Dan 90 derajat 1 dibagi 0 adalah akar 3. Nah, sudut-sudut istimewa ini yang akan nanti kita pakai di pembelajaran fisika ini. Dan ini harus dihafal. Contoh, misalkan ada sebuah contoh, ada sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini katakanlah 3, ini katakanlah 4.
Sudutnya di sini misalkan 53. Nah, ini sudut 53. Atau misalkan ini tidak diketahui lah ya. Ini katakanlah, sebentar. Oke, katakanlah ini Y dan ini adalah Z-nya. Berapakah nilai E, nilai Y, dan berapakah nilai Z? Nah, sedangkan di segitiga ini hanya diketahui satu sisi dan satu sudut. Maka kita bisa menggunakan aturan sinus, kosinus, dan tangen. Bagaimana caranya? Nah, sekarang sudutnya di sini 53. Ini adalah 3, ini adalah sisi sampingnya. Ini sisi samping. Y itu adalah sisi depannya. Dan Z adalah sisi miringnya. Nah, di situ kan tadi kita sudah ketahui bahwa bahwa sinus sudut itu adalah depan per miring, sisi depan per sisi miring. Kosinus dari sebuah sudut itu adalah sisi samping per sisi miring. Dan tangen dari sebuah sudut itu adalah sisi depan per sisi sampingnya. Nah, kita lihat sudutnya 53, berarti ketika kita ingin menentukan Y, sedangkan yang diketahuinya adalah 3, maka kita bisa katakan ini pakai persamaan apa nih? Ini ada depan, ini samping, ini sudut. Berarti kan yang memungkinkan adalah kita pakai tangan. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan bahwa tangan 53 itu kan sudutnya 53 ya. Atau tangan sudutnya itu adalah sisi depan per sisi samping. Nah, tangan sudutnya berapa? 53. Sisi depannya berapa? Y. Dan sisi sampingnya berapa? 3. Sehingga kita bisa dapatkan ya nilai Y ini kalikan. Sehingga 3 kali tangan 53 itu nilainya sama dengan Y. Sedangkan tangan 53 berapa? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini tadi tangan 53 berapa? Tangan 53 itu adalah 4/3. Ya, coba dicek lagi 4/3. Sama dengan Y. Maka ini akan habis sehingga Y sama dengan 4. Nah, Y-nya dapat 4. Y-nya sama dengan 4. Maka nilai Z akan bisa kita dapatkan. Pakai apa? Bisa langsung pakai Pitagoras. Maka nilai Z sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Atau akar dari 9 ditambah 16. Hasilnya adalah akar 25 atau sama dengan 5. Bisa langsung menggunakan cara Pitagoras atau bisa juga kita menggunakan sinus, kosinus, atau tangen. Nah, sekarang kita lihat. Z itu sisi miring, sedangkan yang sudah diketahui ada sisi depan dan sisi samping. Misalkan, oh saya mau pakai depan dan miring, berarti depan miring pakai sinus. Maka di sini cara penyelesaiannya adalah sinus sudut itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Sinus sudutnya adalah 53, sin 53 sama dengan depannya 4, sisi miringnya mau kita cari Z-nya. Sinus 53 berapa? Sinus 53 itu adalah 0,8. Sama dengan 0,8, 4 per Z.
Iya, betul ya. Sinus depan per miring. Demi Sinta ya. Sinus 53 adalah 0,8 sehingga nilai Z-nya adalah 4 dibagi 0,8 atau hasilnya sama dengan 5. Jadi sama saja mau pakai langsung Pitagoras sama. Kalau Pitagoras kan syaratnya dua sisi diketahui ya. Kalau ini bisa juga langsung menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nah, itu cara penggunaan trigonometri untuk kasus segitiga siku-siku ya. Jadi bisa menggunakan sin kostan, di mana yang harus kalian ingat itu di sini ya. Bahwa sinus itu adalah sisi depan per sisi samping. Kosinus itu adalah sisi samping per sisi miring, dan tangan sudut itu adalah depan per samping. Oke. Tolong diingat lagi, dihafalkan ya, sudut-sudut istimewa yang tadi sudah dijelaskan. Baik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke aturan sinus dan kosinus. Ini untuk kasus segitiga sembarang bisa ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah segitiga, panjang sisinya diketahui seperti ini, A, B, C. Ini adalah sudut beta, alfa, dan gamma. Aturan sinus, ada aturan sinus, ada aturan kosinus. Aturan sinus itu gini. Jadi sinus sudut alfa nah ini sudut alfa, per sisi yang ada atau per sisi yang di depan sudut tersebut berarti per A itu nilainya sama dengan sinus sudut si beta dibagi dengan sisi yang ada di depan sudut tersebut, berarti sisi B, nilainya sama dengan sinus gamma, berarti yang ini, dibagi dengan sudut yang ada di depan gamma ini. Nah, ini yang disebut sebagai aturan sinus. Jadi, sin alfa per sisi di depannya, sin B per B sama dengan sin gamma per sin C. Aturan sinus ini berlaku jika dua sudut diketahui dan satu sisi. Maka sisi-sisi yang lain akan bisa diketahui termasuk satu sudut yang belum diketahui. Lalu aturan kosinus bagaimana? Nah, aturan kosinus itu misalkan kita ingin menentukan berapakah nilai A. Nah, maka aturan kosinus adalah A kuadrat. Nah, kita ingin mencari A sama dengan sisi yang lainnya, berarti B kuadrat tambah C kuadrat min 2 BC cos sudut alfa. Lihat polanya. Ketika kita ingin menentukan nilai A, maka nilai A kuadrat ini sama dengan sisi yang lainnya, berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali 2 sisi yang lain, dikalikan cos sudut yang ada di depan sisi A, cos alfa. Begitupun sama berlaku untuk sisi yang lainnya. Misalkan kita ingin mencari berapakah B kuadrat. Maka B kuadrat sama dengan apa? Nah, berarti A kuadrat tambah C kuadrat selain B berarti ya. Dikurangi 2 kali A kali C kali sudut yang di depan sudut B. Cos kita. Begitupun sama ketika kita ingin mencari sisi C. Atau C kuadrat sama dengan berapa? A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos gamma. Nah, ini yang disebut sebagai aturan kosinus. Jadi, aturan kosinus itu jika akan mudah dicari jika diketahui satu sudut, dua sisi. Beda ya. Kalau aturan sinus dua sudut satu sisi, kalau aturan kosinus satu sudut dua
di dua sisi. Nah, ini salah satu cara perhitungan pada tiga buah sudut dari sebuah segitiga ya. Ini juga harus dihafal ya. Silahkan dicatat. Ini aturan sinus, ini aturan kosinus.